sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Karmelitub yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam mimbar Aroma Sabda Minggu Prapaskah ketiga ini. Dalam edisi kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan di bawah tema Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan Allah. Bacaan-bacaan suci hari ini berisikan beberapa tema fragmentaris yang nampaknya tidak berhubungan satu sama lain. Dalam bacaan pertama, kita dengar berbicara tentang Dekalog yang berisikan perjanjian antara Yahweh dan bangsa Israel. Di dalamnya terdapat 10 perintah atau hukum Allah sebagai pedoman sekaligus jaminan hidup serta keselamatan umat Allah. Selanjutnya dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara tentang Yesus Kristus dan salibnya yang menurut orang merupakan batu sandungan dan kebodohan. Namun bagi orang-orang yang terpanggil merupakan kekuatan dan hikmat Allah. Sedangkan di dalam Injilnya,
Yohanes berkisah tentang amarah Yesus terhadap para pedagang yang menajiskan bait kudus Allah, sekaligus ramalan Yesus tentang kehancuran bait Allah itu. Adapun titik simpul yang menghubungkan ketiga ide fragmentaris ini tidak lain yakni sosok pribadi Yesus Kristus yang adalah puncak pemenuhan segala perjanjian antara Allah dan umat manusia, sekaligus pembaharu segala sesuatu yang lama yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam hubungan dengan perjanjian antara Yahweh dan umat terpilih, serta dekalog atau 10 hukum atau perintah Allah itu sendiri, dimaknai bahwa Yesuslah puncak pemenuhan serta penyempurnaannya. Dari sejarah umat Allah perjanjian lama, kita tahu bahwa dekalog itu diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu dalam rangka ikatan perjanjian antara Yahweh dan umatnya Israel. Di dalam perjanjian itu, Yahweh bersumpah untuk menjadi Allah yang setia bagi umatnya. Sebuah sumpah atau janji yang sebenarnya telah lebih dahulu dibuktikan oleh Allah dan yang telah dialami pula oleh bangsa Israel sepanjang sejarahnya. Sebagai sejarah perjanjian umat Allah senantiasa diwarnai oleh kegagalan karena ketidaksetiaan dari bangsa Israel itu sendiri. Akan tetapi di tengah-tengah kegagalan serta ketidaktaatan bangsa Israel, muncul seorang anak dari keturunan Daud, sisa kecil bangsa Israel yang berhasil mewujudkan kesetiaan sempurna kepada Allah. Dialah Yesus, Mesias yang diurapi dan Al-Masih terjanji. Di satu sisi sebagai anak Allah, Yesus telah menghadirkan Allah yang penuh kasih setia dalam rupa seorang manusia konkret yang dapat diindrai. Dengannya manusia dapat mengenal siapa sesungguhnya Allah itu. Di sisi lain sebagai manusia, Yesus telah menunjukkan ketaatan serta kesetiaan total dan paripurna kepada Allah Bapanya yang dimeterainya dengan darahnya sendiri yang tertumpah di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru dan kekal antara Allah dan manusia yang tidak lagi ditoreh di atas loh-loh batu yang mudah pecah dan hancur berkeping-keping, melainkan di atas loh daging, yaitu di dalam roti, roh, dan jiwa manusia yang tidak mungkin akan hancur lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, dalam hubungan dengan tema tentang pembersihan kenisa atau bait Allah, sekaligus ramalan Yesus tentang kehancuran bait Allah di Yerusalem, dapat dimaknai bahwa Yesus Kristus adalah pembaharu segala kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks ini kita juga perlu bertanya, kenapa Yesus begitu marah terhadap para pedagang dan penukar uang di halaman bait suci itu? Tentu jawabannya singkat, karena mereka telah membuat komersialisasi, membuat praktek materialisasi di dalam bait Allah itu. Kita tahu bahwa Paskah adalah pesta yang terbesar di antara pesta-pesta orang Yahudi. Karena itu, setiap orang Yahudi yang tinggal di sekitar wilayah Palestina wajib merayakan pesta itu di bait Allah Yerusalem. Selain itu,
Hadir pula dalam pesta itu kaum Yahudi yang berada di perantauan di luar Palestina sebagai peziarah. Biasanya mereka datang ke Yerusalem tanpa membawa hewan kurban dan cuma membawa uang asing. Karena itu, mereka harus membeli hewan kurban yang sudah disiapkan para pedagang Yahudi, persis di pintu gerbang halaman Bait Allah. Nah, justru disinilah terjadi praktek pemerasan dan penjualan serta penipuan besar-besaran dalam perdagangan, di mana para pedagang dan penukar itu biasa meraup keuntungan sebesar-besarnya dari para peziarah. Dari hasil pemerasan itulah yang dipakai untuk merehabilitasi sekaligus memperindah Bait Allah itu dengan aneka barang hiasan yang mewah dan mahal. Selain itu, transaksi dagang sekaligus penyembelihan hewan kurban biasanya terjadi di pelataran Bait Allah yang merupakan satu-satunya tempat doa bagi orang-orang non-Yahudi yang dianggap sebagai orang kafir. Kita bisa bayangkan ketika mereka melakukan penjualan, betapa bising dan hiruk pikuknya suasana di seputar halaman kaum kafir itu, yang tentu saja sangat mengganggu konsentrasi mereka selama beribadat. Bagi Yesus, semua ini merupakan tindakan penajisan terhadap Bait Kudus Allah. Hal inilah yang menimbulkan amarah Yesus, sekaligus mendorongnya untuk membersihkan Bait Kudus Allah itu dari aneka praktek najis dan kotor. Dalam Injil Yohanes, tentang percakapannya dengan seorang wanita Samaria di pinggir sungai Yakub, Yesus bersabda, "Kini telah tiba saatnya bagi manusia untuk berbakti kepada Allah, bukan lagi di Gunung Kerisim atau di Yerusalem, melainkan di dalam roh dan kebenaran." Yesus ingin menyatakan bahwa kedatangannya telah mengakhiri cara ibadah kepada Allah dengan segala upacara dan korban yang diatur dan dibuat oleh tangan manusia yang telah najis oleh berbagai praktek pemerasan, korupsi, dan perdagangan yang tidak adil, dan menggantinya dengan ibadah rohani yang dilakukan dalam semangat kebenaran dan keadilan. Dalam refleksi selanjutnya, penginjil Yohanes melihat sesuatu yang lebih jauh di balik kata-kata Yesus tadi, yakni nubuat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dengan ini secara implisit, penginjil Yohanes mengidentikan Yesus dengan Bait Kudus Allah yang baru. Di dalamnya terdapat manusia-manusia baru yang tertebus, yang merupakan batu-batu hidup dalam kanisa Allah yang baru, dan yang sanggup menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, dalam konteks ini, Yesus Kristus sungguh-sungguh tampil sebagai seorang pembaharu sejati, yang membaharui segala kebiasaan dan semangat lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita dalam masa Prapaskah ini? Bahwa bagi kita, Yesus adalah puncak pemenuhan segala janji antara Allah dan umatnya, yang telah dimeterainya bukan dengan loh-loh batu, melainkan dengan darahnya sendiri yang tertumpah di kayu salib sebagai bukti cinta dan kesetiaannya kepada Allah dan manusia. Dialah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan Allah. Dialah pembaharu segala sesuatu yang menyanggupkan kita untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dialah pula bait suci, bait kudus Allah yang baru, yang menjadikan kita
batu-batu hidup dalam kenisah Allah yang baru itu. Karena itu, sembari bercermin kepada Yesus yang adalah hikmat dan kebijaksanaan Allah itu, hendaknya kita pun sanggup menjadi kenisah Allah yang kudus, yang sanggup menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terhindar dari aneka praktek yang menajiskan martabat kita sebagai anak-anak Allah yang tertebus, serta sanggup mencintai sesama sebagaimana Allah telah mencintai kita. Semoga Tuhan memberkati kita.